Nah, Ustaz. Oke, maaf Ustaz, saya akan lanjutkan penjelasan saya tentang Ya, silakan. politik Al-Mawardi. Dengan demikian, seorang imam adalah pemimpin agama di satu pihak dan di pihak lain adalah seorang pemimpin politik. Jadi, seorang imam atau Imam menurut Al-Mawardi adalah pemimpin agama atau pemimpin yang memiliki dua fungsi atau dua fungsi sekaligus, seorang pemimpin agama dan di saat yang bersamaan dia juga menjadi seorang pemimpin politik. Al-Mawardi sendiri memiliki kualifikasi menurutnya sebagai orang itu yang harus menjadi seorang imam atau pemimpin negara. Itu yang pertama, harus memiliki sifat adil, harus berilmu, harus memiliki sifat adil, berilmu, memiliki sehat pendengaran, mata, dan lisannya. Jadi menurut Al-Mawardi, pemimpin tidak boleh cacat, sehat badan, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum, berani dan tegas membela rakyat dan dalam menghadapi musuh, dan yang terakhir harus keturunan Quraisy, karena Al-Mawardi meyakini bahwa keturunan Quraisy adalah orang yang sangat tepat atau orang yang tepat untuk melanjutkan legitimasi dari Rasul seperti itu. Selanjutnya kita akan ini ya makalah yang saya ambil dari Serambi, jurnal yang saya ambil dari Serambi Akademika volume ke 6 nomor 2 tahun 2018 tentang politiknya Hobbes. Di sini akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama konsep negara Hobbes, setelah itu teori perjanjian sosial, dan yang terakhir adalah kedudukan negara menurut Hobbes. Thomas Hobbes sendiri lahir di Inggris pada 5 April 1588 dan meninggal pada 4 Desember 1679. Hobbes menulis 2 karya yang menyebabkannya terkenal dalam filsafat negara dan hukum, yaitu The Chief tentang bagaimana menjadi warga negara atau bagaimana seharusnya seorang pemimpin negara itu atau presiden itu bisa mengetahui bagaimana warga negara, dan Leviathan tulisan tentang negara. Selanjutnya, konsep negara menurut Thomas Hobbes. Hobbes menggambarkan negara sebagai makhluk raksasa yang memiliki kekuatan untuk melakukan legitimasi pengakuan atas kewenangan karena memiliki kemampuan untuk mengancam. Konsep negara menurut Thomas Hobbes ini sangat bertentangan dengan konsep agama menurut Al-Mawardi. Karena dalam poin nomor 6 tadi, Al-Mawardi menjelaskan bahwa negara itu harus bisa memberikan rasa aman bagi para penduduknya, sehingga para penduduknya tersebut dapat melakukan keberlangsungan hidup tanpa rasa cemas. Namun, menurut Thomas Hobbes, negara itu digambarkan sebagai makhluk raksasa atau sesuatu yang sangat besar dan memiliki kekuatan untuk membuat rakyatnya takut melalui ancaman-ancaman. Oleh karena itu, konsep negara dari Thomas Hobbes dan Al-Mawardi ini sangat bertentangan. Dalam teori Hobbes atau konsep politik Hobbes itu terdapat teori penjajahan sosial, yaitu teori negara berasal dari suatu perjanjian bebas antara individu-individu yang bermasyarakat. Maksudnya di sini, apabila sekelompok masyarakat setuju dengan suatu sistem perjanjian, maka masyarakat tersebut dapat mendirikan sesuatu politik atau kekuatan politik atau negara sesuai keinginan mereka. Seperti yang kita tahu di Yunani pada masa dulu itu, yang dinamakan state itu adalah negara-negara kecil yang berawal dari perjanjian masyarakat sekitar
Sehingga di negara itu di New Zealand itu banyak sekali negara-negara kecil. Menurut Hobbes juga seperti itu. Negara itu berasal dari suatu perjanjian bebas antara individu-individu yang belum bermasyarakat. Sebelum perjanjian sosial ada, manusia diandaikan hidup dalam keadaan pra-masyarakat atau state of nature. Maksudnya di sini, sebelum teori atau perjanjian sosial atau orang-orang tadi bertemu dan membahas satu perjanjian, mereka itu menurut Hobbes masih dalam keadaan pra-masyarakat atau sebenarnya belum bermasyarakat, atau disebut oleh Hobbes disebut sebagai state of nature. Yaitu kondisi di mana terdapat kebebasan mutlak setiap individu atau absolute freedom. Ketika manusia itu belum bermasyarakat atau masih memiliki keadaan pra-masyarakat, mereka itu memiliki kebebasan mutlak, tidak terikat oleh negara atau masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Manusia berada dalam kedudukan yang sama dan melakukan berbagai cara untuk membela haknya. Mereka berada dalam situasi persaingan. Akibatnya individu-individu saling mencurigai dan bersikap bagaikan serigala terhadap manusia lainnya atau homo homini lupus. Maka teori perjanjian menurut Hobbes ini adalah awal di mana dibentuknya negara, yaitu ketika masyarakat berkumpul mengadakan suatu perjanjian, maka disitulah terdapat kekuatan politik untuk menjalankan atau mendirikan suatu negara. Sebelum itu maka mereka belum disebut masyarakat atau masih dalam keadaan pra-masyarakat. Kedudukan negara menurut Hobbes, bila tidak ada negara, maka manusia akan punah. Karena sebelum bernegara atau sebelum memiliki perjanjian, manusia itu memiliki kebebasan individu yang mutlak, digambarkan sebagaimana serigala yang memburu manusia atau manusia yang memburu serigala. Maka menurut Hobbes, apabila tidak diwadai sebuah negara, maka manusia itu akan punah. Kenapa? Karena mereka akan menyerang satu sama lain. Negara didirikan untuk menjamin eksistensi manusia, atau negara didirikan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Akan tetapi setelah tercipta, maka penguasa politik atau negara memiliki kekuasaan mutlak, atau dalam bahasa Inggris absolute power. Maksudnya di sini ketika sudah dibentuk sebuah negara, sudah berdiri sebuah negara, maka kepala pemerintahan atau kepala politik di negara tersebut memiliki kekuatan penuh atau absolute power kepada para masyarakatnya. Kemutakan wewenang negara dimasukkan agar manusia dapat hidup tentram, teratur, dan damai. Di sini kemutakan wewenang negara ini maksudnya negara itu bebas untuk membentuk peraturan dalam negaranya untuk mengatur masyarakatnya, untuk mengatur manusia yang hidup di dalamnya agar hidup tentram, teratur, dan damai. Tetapi karena negara di sini absolute power, maka yang ada itu tidak banyak yang merasakan hidup tentram, justru mereka merasa ketakutan, merasa khawatir, karena menurut Hobbes negara itu harus kepala pemerintahan atau penguasa politik itu harus benar-benar dapat menekan rakyatnya sehingga tercipta hidup tentram, teratur, dan damai. Itu maksud dari tujuan Hobbes. Tapi seperti yang kita tahu, ketika manusia itu dikekang terus ditekan, maka dia akan berontak dan hidup teratur dan damai, hidup tentram itu akan terasa jauh. Sifat mutlak negara menyebabkan apa yang harus dianggap adil ditentukan negara. Nah, di sini negara karena memiliki absolute power tadi, maka apa yang dikatakan adil atau tidak, ukuran baik atau benar itu tergantung oleh negara. Seperti itu. Di samping itu, negara tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Ketika negara tersebut memutuskan suatu hukum untuk masyarakat atau suatu peraturan, maka ketika terjadi chaos di situ atau ketika terjadi kekacauan di negara tersebut, maka negara tidak wajib atau tidak harus menyelesaikan masalah tersebut, karena konsep negara Hobbes ini sangat kontras dengan demokrasi. Tidak meletakkan rakyat itu sebagai salah satu susunan negara. Maksudnya di sini tidak memasukkan masyarakat itu sebagai salah satu memiliki wadah untuk mengutarakan keinginan politiknya. Oleh karena itu,
negara yang disusun Hobbes ini benar-benar mengandalkan kekuatan negara atau mengandalkan kekuatan pemimpin negara dengan politik yang kuat. Seperti itu. Itu saja mungkin saya bisa sampaikan dari hasil bacaan saya tentang konsep politiknya Al-Mawardi dan Thomas Hobbes yang sangat bertentangan. Syukran dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Secara umum ya, itu sudah setidaknya bisa ya membaca pikiran politik Imam Mawardi sama Hobbes ya tadi. Nah, Ustaz. Hanya nanti secara metodologinya itu yang perlu perbaiki ya. Tapi kan yang menjadi sumber utamanya tadi apa? Antum? Jurnal, Ustaz. Ya, makanya salah. Oh iya, Ustaz. Kemarin yang mohon maaf Ustaz, yang saya pahami itu Ya. Ambil dari ngambil politik. Kalau Imam Mawardi itu tolong ditampilkan kitab-kitabnya apa. Makanya ketika antum ngomong tentang ini, itu, dan sebagainya, itu rujukannya ke buku-buku Imam Mawardi. Termasuk hal yang sama Hobbes ya. Nah, sumber utama sumber bacaan itu kan saya membagi ada 3 klasifikasi: sumber utama, sumber pendukung, sumber tambahan. Utama itu misalnya kitabnya Mawardi, buku tentang Mawardi yang ditulis oleh Imam Mawardi itu utama. Sumber bahasa aslinya ya. Terus kalau buku pendukung ya, itu misalnya membahas tentang Imam Mawardi ya, tapi yang membahas itu orang lain. Nah, ini termasuk sumber pendukung. Antum itu mendapatkan dari sumber pendukung, bukan sumber utama. Buku tambahan atau sumber tambahan itu misalnya ada salah satu buku, salah satu sub judulnya itu membahas tentang Imam Mawardi atau Hobbes, itu tambahan. Makanya yang baik itu kalau dari sumber utamanya. Gitu. Tapi memang nggak mudah ya memahami itu, faktor bahasa, faktor akses ya terhadap literatur itu ya memang salah satu upaya itu adalah dengan cara yaitu dengan sumber pendukung tadi, misalnya memang melalui jurnal-jurnal yang membahas pemikiran-pemikiran itu di situ. Tapi akan lebih baik kalau di-compare ya, dihubungkan atau syukur langsung merujuk pada. Oke, mungkin ada yang ingin antum sampaikan catatan penting atau kritis terkait dengan buku itu. Yang Hobbes belum loh ya tadi, kayak bukunya belum muncul juga ya, termasuk belum Ustaz, makanya belum kepada pikiran-pemikiran. Tolong itu dilengkapi itu ya. Mungkin minggu depan saya lengkapi. Oke, termasuk nanti sudah antum konstruksikan dalam bentuk satu artikel ya. Artikel nanti diperkaya dengan literatur yang lain, terutama tadi sumber-sumber aslinya tadi ya. Sehingga nanti standarnya itu nanti artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Bagaimana ketentuannya? Ini semuanya ya. Bagaimana ketentuannya? Itu mengikuti template jurnal yang bersangkutan. Antum cari jurnal ilmiah ya. Filsafat politik itu boleh, filsafat politik atau jurnal kaitannya dengan humaniora atau apa itu boleh. Nanti di situ dicari juga, di pertama kali yang antum cari itu adalah author guidance ya, author guidance. Terus coba antum browsing beberapa artikel di situ. Artikel di situ itu kan otomatis yang sudah lolos ya. Tetapi tolong nanti cari Sinta
2 atau 1 ya, 2 atau 1. Gak apa-apa, latihan tuh yang tinggi sekali ya. Paham, Ustaz. Karena senior kakak kelas antum juga mampu ternyata setelah dicoba. Mungkin ada yang lain ingin memberikan catatan terkait dengan apa yang disampaikan oleh itu bagus ya. Paham, Ustaz. Silakan. Kalau tidak bisa kita kasih kesempatan yang lain ya.